warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arisandi, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit banyaknya mencoba menjelaskan mengenai bab, yaitu mengelola sistem global. Dalam mengelola sistem global ini selalu berkaitan erat dengan arsitektur pengembangan atau pembangunan sistem informasi secara global, di mana dalam sistem pengembangan informasi secara global itu terdapat beberapa dimensi. Dimensi yang pertama, kita berbicara tentang lingkungan global. Dalam lingkungan global itu tersendiri terdapat poin-poin yang menentukan lingkungan global tersebut, yaitu yang poin pertama ialah penggerak bisnis dan juga tantangan bisnis. Apa itu penggerak bisnis? Penggerak bisnis adalah yang menentukan arah kemana bisnis itu akan jalan. Dan tantangan bisnis adalah hambatan-hambatan yang akan dilalui oleh tantangan bisnis tersebut di dalam lingkungan global. Kembali pada poin pertama, yaitu penggerak bisnis. Penggerak bisnis di sini terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pertama, faktor budaya umum dan juga faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum apa-apa saja poinnya? Faktor budaya umum itu terdiri dari teknologi transportasi, komunikasi global, norma sosial global, dan juga stabilitas politik. Artinya berkaitan dengan lingkungan. Berbicara tentang faktor bisnis khusus, itu yang pertama ada pasar global, koordinasi global, tenaga kerja, dan skala ekonomi. Nah, kita akan membahas lagi mengenai tantangan bisnis. Dalam lingkungan global itu tantangan bisnis yang selalu berkaitan itu ada 2 poin. Yang pertama tantangan umum dan juga tantangan khusus. Apa itu tantangan umum? Tantangan umum di sini bisa dikatakan terkait dengan partikularisme budaya, ekspektasi sosial, ekspektasi tenaga kerja, dan undang-undang politik. Nah, tantangan khususnya seperti apa? Tantangan khusus di sini seperti standar pertukaran data yang tidak ditentukan, dan juga reliabilitas dan juga kecepatan transfer data. Ada juga secara personil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi-strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan secara global, di mana terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu eksportir domestik, yang kedua multinasional, yang ketiga waralaba, dan yang keempat transnasional. Selanjutnya tantangan-tantangan yang selalu dihadapi dalam membangun sistem global, yaitu yang pertama, kendala mengenai menyepakati kebutuhan bersama. Artinya dalam menyepakati kebutuhan bersama di sini selalu mengalami kendala. Artinya harus ada evaluasi lebih lanjut dalam mengembangkan sistem global tersebut. Yang kedua itu mengkoordinasikan pengembangan aplikasi secara menyeluruh. Nah, yang ketiga yaitu peranti lunak. Peranti lunak di sini tergantung perusahaan. Itu karena apa? Dalam suatu perusahaan itu membutuhkan peranti lunak yang berbeda-beda. Yang keempat itu dorongan pengguna lokal dalam sistem global. Artinya pengguna lokal ini selalu betah dengan habitatnya, enggan untuk bernaung pada sistem global. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mengelola sistem global. Semoga dapat membantu kawan-kawan dalam memahami materi yang singkat tersebut. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.